Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan talk show kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan ataupun IHSG di 2 menit pertama perdagangan sejauh ini. Pemirsa, di sini kita saksikan bersama IHSG terpantau melemah tipis 0,07% ke 8.600-an. Kemudian untuk top gainers ada BRMS, kemudian ada Antam, ada Arci, Inet dan juga Harta. Kemudian untuk saham-saham yang menjadi top losers, di sini ada Bumi, kemudian ada Pani, Bufa, Raja dan juga MTEK. Sementara itu untuk sektoral basic indices memimpin penguatan di 0,8%, cyclical menyusul, industri dan juga non-cyclical. Sementara itu sektor-sektor yang melemah ada teknologi, kemudian energi, properti dan juga perbankan. Baik, kita bergeser ke pembukaan bursa Asia pada pagi hari ini. Pemirsa, ada Nikkei yang dibuka melemah 0,01%, STI melemah 0,02%, Kospi menguat 0,51% dan Hang Seng menguat 0,29%. Sementara itu untuk saham-saham pilihan analis yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini, pemirsa, ada Bumi, ada Antam, ada NCKL dan juga ada AMRT dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya baik pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Baik Mbak Sulis, tadi kalau kita lihat jajaran top gainers di pagi hari ini pada pembukaan perdagangan ini terpantau 5 besarnya tadi ada saham-saham emas nih. Dari review Anda sejauh apa untuk saham-saham emas nih masih punya proyeksi cukup positif, direkomendasikan untuk kemudian bisa jangka pendek, jangka menengah atau bisa sampai jangka panjang nih Mbak Sulis? Oke, kalau untuk saham-saham emas ya, karena memang harga acuan goldnya itu baru rally lagi gitu setelah konsolidasi cukup lama itu belum berhasil breakout 4.300 US dollar. Jadi memang ini baru mulai titik untuk rally lagi gitu. Jadi mungkin masih bisa untuk jangka pendek cenderung menengah ya untuk melanjutkan lagi. Jadi masih bisa dipantau, terutama memang yang paling sensitif dengan harga gold itu ada di ARCI sama HRTA. Jadi kalau untuk yang paling sensitif itu ada di Archie sama HRTA. Baik, Arci dan juga HRTA. Apakah kemudian untuk Arci dan HRTA Anda rekomendasikan untuk jangka pendek atau menengah, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk Archie dan juga HRTA ini baru pada breakout ya, jadi ada potensi untuk jangka menengah. Target terdekat HRTA itu ke level sekitar 2.200 sampai 2.300. Kalau untuk Archie ini memang masih di level sekitar 1.000. Targetnya itu ke level 1.900-an terlebih dahulu sampai level psikologis 2.000. Baik, Arci dan HRTA menarik untuk sampai trading sampai dengan jangka menengah begitu ya. Baik, Betul. Mbak Sulis, kita akan coba bahas satu persatu untuk saham pilihan yang tadi sudah disaksikan bersama di layar televisi. Untuk Bumi tadi sempat direview sedikit, mungkin ada angka-angka yang perlu jadi perhatian untuk investor. Silakan Mbak Sulis. Oke, kalau Bumi ya meskipun hari ini jadi jajaran top losers ya tadi disebutkan, tetapi justru ini bisa jadi peluang karena kemarin itu net buy-nya sekitar 432 miliar, harga rata-ratanya di level 370-an. Jadi selama masih di atas 370-an itu masih bisa untuk dimanfaatkan buy on weakness secara potensi jangka menengah itu masih ada untuk ke level target 450 dengan support saat ini itu di sekitar 370 sampai 380. Baik, untuk saham Bumi direkomendasikan menarik untuk kemudian boleh buy on weakness di tengah pelemahan saat ini, support di 380 dan target price di 450. Untuk Antam, seberapa menarik saham Antam di antara saham-saham emas lainnya? Mbak Suli silahkan. Oke, kalau Antam memang yang menarik, dia ada dua ya dari sisi bisnisnya, itu di gold dan juga di nikel. Dan di mana hari ini sama-sama ada penguatan, harga goldnya itu naik sekitar 2%, dan harga nikel price itu naik sekitar 3% gitu. Jadi ada potensi juga secara teknikal untuk tutup gapnya di level 3.270-an, sama dari sisi akumulasi juga masih cukup besar ya untuk di Antam ini. Jadi bisa ada peluang untuk lanjutkan penguatan kembali. Baik, untuk saham Antam ini menarik di tengah kenaikan harga komoditas emas dan juga nikel ya, di support 3.100 dan juga resisten 3.500. Untuk NCKL seperti apa?
Oke, kalau untuk NCKL, Mas, secara teknikalnya ini menarik, udah bentuk pola double bottom yang dimana ini merupakan pola pembalikan arah dari tren turunnya menuju tren bullish gitu. Jadi ini adalah sinyal pertama untuk lanjutkan pembalikan arah dari tren bearish ke bullish. Jadi targetnya itu ke level 1150 dengan supportnya itu di sekitar 1030-an gitu. Jadi untuk posisi sekarang juga didukung ya untuk kenaikan harga nikel price itu sekitar 3%-an di perdagangan terakhir. Baik, NCKL masih sama dengan sentimen ataupun katalis positif dari harga nikel, dan kemudian untuk terakhir saham AMRT seperti apa Mbak proyeksinya? Oke, kalau AMRT ini memang ada aksi korporasi ya akan melaksanakan buyback sekitar 1,5 triliun yang dimana sudah dimulai sebenarnya periode buybacknya di tanggal 8 Desember kemarin sampai dengan tanggal 6 Maret di tahun 2026 dengan nominal yang memang cukup fantastis sekitar 1,5 T dan di akhir tahun ini momen libur Natal dan Tahun Baru itu ada peluang ya untuk meningkatkan margin penjualan karena kan ada cukup banyak kebutuhan ya di akhir tahun ini ada yang mau liburan, ada kirim hampers gitu. Jadi dari sisi bisnisnya itu ada potensi untuk positif ya sampai dengan full year di tahun 2025. Baik, proyeksi yang juga positif untuk saham AMRT di akhir tahun diiringi dengan proyeksi peningkatan transaksi jual beli di akhir tahun begitu ya, khususnya untuk saham-saham seperti AMRT dan juga tadi aksi korporasi buyback. Ini membuat saham AMRT menarik di support 1.900 dan juga resistance di 2.100 dan itulah ulasan untuk 4 saham pilihan masing-masing direkomendasikan untuk buy ya. Baik, Mbak Sulis, satu pertanyaan terakhir mungkin untuk proyeksi IHSG di perdagangan hari ini support dan resistensinya seperti apa dan bagaimana investor kemudian perlu mencermati perdagangan sampai dengan akhir tahun ini. Oke, kalau untuk proyeksi IHSG ya dari saya sih masih cenderung untuk stagnan ya, stagnan. Memang kalau untuk psikologi 9.000 yang ditargetkan di akhir tahun 9.000 ini lebih kepada udah mulai pesimis gitu ya dari saya untuk ke level psikologi 9.000. Jadi kecenderungannya mungkin lebih ke konsolidasi di area sekitar 8.500 sampai dengan 8.700-an. Mungkin di range sekitar 200 poin itu untuk proyeksi IHSG sampai dengan akhir tahun. Baik, proyeksi IHSG untuk akhir tahun di 8.500 sampai dengan 8.700. Bagaimana investor kemudian perlu menyikapi apakah kemudian lebih cenderung hold dulu saja atau mulai entry di saham-saham tertentu? Silakan Mbak Sulis. Oke, kalau untuk strateginya untuk posisi sekarang memang masih disarankan untuk lebih ke trading jangka pendek terlebih dahulu ya, karena memang posisi IHSG kan lagi ada di level tertingginya di area dekat-dekat sekitar 9.000-nya gitu. Jadi untuk posisi sekarang mungkin di saham-saham blue chip itu bisa mulai cicilnya masuknya bertahap, tapi kalau untuk saham-saham yang second liner sama third liner itu lebih disarankan untuk trading jangka pendek terlebih dahulu. Baik, untuk saham-saham blue chip yang fundamentalnya kuat dan sudah mulai mengalami penguatan boleh mulai cicil, sementara itu untuk saham-saham tadi dikatakan second liner dan third liner boleh direkomendasikan untuk trading jangka pendek. Baik, terima kasih banyak Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Selamat berlibur akhir tahun Mbak Sulis. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak. Iya, baik pemirsa, kita masih punya beragam informasi lainnya dan pemirsa sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi berikutnya. Kita akan kembali bergabung dengan rekan Wiki Adrian. Baik Wiki, ada informasi apa usai jeda nanti? Usai dan juga pemirsa akan ada informasi terkait dengan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, laporkan telah menjual 52,69 juta ton batu bara hingga akhir September 2025. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami.